Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang bisa bertemu untuk melanjutkan materi. Namun sebelum kita melanjutkan, kali ini kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin dulu oleh Ketua Kelas. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, yang sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, karena kita mau belajar PKN, maka baiknya kita nyanyi dulu lagu wajib bagi negeri ini ya. Oke, dibikin sama DJ dulu. Yang lain silahkan berdiri. Enggak. Apa DJ-nya? Jiwa raga kami, jiwa Oke, baik, sebelum kita mulai saya akan absen dulu siapa yang hadir dan yang tidak hadir, tolong diberikan keterangan kalau tahu ya. Baik, Ahmad Fauzan, izin. Aisyah Hadir. Almania, Hadir. Yugi, hadir. Zulfa. Hadir. Terima kasih. Baik, mari kita niatkan untuk pembelajaran kita hari ini untuk dapat kiranya semoga kedepannya ilmu yang kita dapatkan itu menjadi manfaat dan juga untuk menjadikan bekal untuk kalian menghadapi kemudian hari, karena kita semua niatkan di sini kita belajar hari ini untuk mendapatkan ilmunya dan juga nanti mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kalian di kemudian hari. Baik ya. Jadi sebelumnya semoga nanti saya akan dulu sedikit memberikan stimulan dulu kepada kalian ya. Jadi saya akan jelaskan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan kita sepakat ya. Baik. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah ancaman, mewaspadai ancaman terhadap integritas kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman itu apa kira-kira? Suatu hal yang berbahaya. Suatu hal yang berbahaya. Jadi sesuatu hal yang berbahaya yang bisa mengancam kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu ada 5 bidang yang bisa kita lakukan. Ada 5 bidang, diantaranya ada bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Kalau saya akan paparkan apa yang menjadi kompetensi inti kita. Nah, kompetensi inti di sini adalah beberapa menuju kepada sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut, terus menunjukkan untuk kompetensi dasarnya di sini mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kita cari tahu juga apa yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, di sini ada IPK atau Indeks Prestasi Kumulatif. Ya, kita akan menganalisis dampak ancaman yang tadi saya sebutkan, ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga pertahanan dan keamanan. Di sini kalian akan membuat suatu proyek. Tujuannya adalah, saya akan jelaskan dulu tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran. Jadi melalui yang kita pakai adalah metode, kelihatan ya? Nah, melalui pembelajaran saintifik dengan model pembelajaran discovery, berbantuan buku dan juga saya menggunakan Prezi di sini, kalian bisa mengidentifikasi, nanti kalian akan bisa menentukan, akan menganalisis ancaman-ancaman apa saja, bidang-bidang apa saja yang ada di Indonesia yang akan mengganggu kestabilan atau kedudukan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kita akan tahu strategi untuk menanggulangi ataupun kita bisa jangan sampai ancaman ini bisa terjadi atau jangan sampai ada yang namanya ancaman seperti itu ya. Jadi kita cari strateginya seperti itu. Oke. Saya di sini akan menayangkan satu video tentang yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ini menggambarkan atau memproyeksikan, menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah,
nanti setelah video ini ditayangkan, saya pengen kalian berpendapat. Dan pendapat kalian itu tentang Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Dan apa sih relevansi tentang Bhinneka Tunggal Ika dengan materi yang tentang ancaman ini? Ya, apa relevansinya? Apa hubungannya? Baik, bisa? Silahkan diperhatikan dulu. Baik, setelah kita lihat videonya, bisa disimpulkan nggak kira-kira apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang mau berpendapat? Yuk. Oke, boleh. Silakan Adit. Mungkin kalau saya menurut saya Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika itu kan sendiri adalah berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, kita ini di Indonesia kan hidup berdampingan dari berbagai kalangan, berbagai suku bangsa, dan berbagai negara. Nah, sesuai video yang tadi, kita ini disatukan dalam satu alat atau satu ideologi, yaitu Pancasila. Jadi walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu juga. Nah, kalau relevansi dengan materi yang akan kita ajarkan sekarang itu apa kira-kira? Kita kan ini Indonesia bersatu ya Pak ya. Nah, kalau jika ada ancaman misalkan dari budaya, dari pertahanan, nah, maka kesatuan kita ini bisa buyar atau mungkin bisa terpecah belah. Oke, luar biasa. Semua yang Bhinneka Tunggal itu diterjemahkan dengan kalimat berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang ini di dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan bangsa Indonesia yang plural atau berbeda-beda. Nah, Soekarno berpandangan bahwa alat perekat batin bagi Indonesia adalah yang namanya Pancasila. Jadi benar banget yang disampaikan tadi sama Adit. Ya, itu sudah sesuai. Silahkan saya kasih waktu dulu untuk kalian membaca apa yang sudah saya share di WA kemarin. Ya, ada materi? Baik, saya kasih waktu mungkin sekitar 2 menit untuk membaca materi yang sudah saya siapkan untuk kalian. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Ya. Oke, sudah dibaca ya materinya beberapa. Jadi nanti tetap saya akan jelaskan dulu di depan beberapa materinya yang sudah saya rangkum. Ideologi itu ada catatan sejarah yang mungkin sangat bisa dibilang mencekam tahun 1965 yang sampai sekarang itu tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dihilangkan begitu saja, membekas. Ya, karena kenapa? Berapa jenderal yang meninggal? Yang gugur? Ya, sampai segitunya karena cuman gara-gara ideologi komunis. Ya, jadi yang lagi menarik, kekuasaan politik yang melemahkan kekuasaan rakyat. Ya, padahal sejatinya Indonesia kan negara yang demokrasi. Apa artinya negara demokrasi? Rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Yang pada dasarnya demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Atau rakyat di sini yang paling berkuasa. Baik, selanjutnya di sini ada di dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi ini terpengaruh atas ada yang namanya globalisasi. Apa globalisasi? Perubahan secara menyeluruh. Terus di sini di dalam bidang sosial budaya ada yang ini adanya yang namanya LGBT. Itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, apalagi Lucy dan Hawa, enggak kan? Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan? Baik, kita tinggal bagi kelompok dulu. Untuk kelompoknya saya akan bagi 5 kelompok, ya. Untuk nama-namanya saya panggil dulu di sini saya sudah buat. Yang pertama kelompok Adit, Linda, Nazia, Afriza, Siva, Niken, dan Nusa. Silahkan untuk
dibagi tempat duduknya, buat enak untuk berdiskusi. Di satu-satunya juga nggak apa-apa. Karena ini baik, ada 5 ancaman di sini. Ada bidang yang beberapa bidang dibagi ke dalam 5 bidang, yaitu ancaman bidang ideologi, ancaman bidang politik, ancaman bidang ekonomi, ancaman bidang sosial budaya, dan ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Saya sudah bagi untuk yang paling terbaik untuk didiskusikan oleh kalian. Untuk kelompok yang pertama adalah kelompok Yuhi, itu bidang ideologi. Untuk Adit itu bidang politik, kan? Untuk Vina itu bagian atau bidang ekonomi. Untuk Fazia itu bidang sosial budaya. Dan Samsi dan teman-temannya itu membahas tentang bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu. Ini tolong dijawab, dan itu ada di belakang LKPD-nya. Itu tolong dijawab oleh kalian. Yang pertama adalah bagaimana konsep kebinekaan Indonesia. Nanti tolong dicatat di LKPD-nya, ya. Terus di situ yang kedua, apa yang dimaksud dengan ancaman? Yang ketiga, jelaskan konsep menjaga keutuhan NKRI dari berbagai ancaman yang ada. Karena saya sudah bagi ya untuk konsep menjelaskan yang bisa dibilang konsep menjaga keutuhan NKRI dan ancamannya sudah dibagi per bidang kalian masing-masing. Yang keempat, klasifikasikan berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Serta ada beberapa pertanyaan lagi di LKPD kalian, dan itu tolong dijawab, ya. Nah, untuk sekarang selanjutnya saya pengen kalian, di sini ada tugas utama dari kelompok. Nah, di sini kita akan bersama-sama memperhatikan atau membuka konten. Itu bisa dari Instagram, TikTok, atau berita harian, ataupun di artikel-artikel yang lain yang memang lagi hype sekarang. Ya, itu tentang perkembangan zaman yang sekarang sedang terjadi dalam semua bidang yang terjadi di Indonesia, beserta ancaman yang dapat terjadi adanya perkembangan atas adanya perkembangan tersebut. Contoh, misalkan kayak sekarang lagi ada Piala Dunia. Ya, Piala Dunia sekarang lagi di Qatar, itu kan dari kemarin olahraganya bola, tapi ada campaign malah pengen ada campaign LGBT. Ini kan sebenarnya nggak nyambung kan, ya kan? Nah, ini tolong bisa itu dijadikan sebuah topik, tapi bisa menjadi topik. Silahkan untuk dibahas oleh kalian. Saya cuma ngasih stimulan. Silahkan dicari kontennya sekarang. Ya. Kalian liberalisme nanti lebih kepada campaign terhadap apa yang berbeda dari liberalisme. Kita kayak buat dialog dulu ya, kayak gitu. Terus nanti mungkin ke video. Pakai kalau begini mau bikin apa kira-kira di sini? nih buat ceritain kelompok. Oh iya, luar biasa. Berbentuk video atau ini? Ya, atau poster? Iya, poster deh kayaknya. Poster. Oke, kira-kira apa yang sudah kamu dapat itu relevan nggak dengan apa yang menjadi pembahasan kalian? Sudah dapat yang relevan? Sudah. Kira-kira apa aksi yang memang bisa kalian lakukan terhadap peristiwa itu sudah bisa tergambarkan? Nggak ada belum? Sesuatu hal yang bisa kalian lakukan secara langsung gitu? Ada nggak? Ada nggak? Belum ada? Sudah. Kira-kira kalau di sini kalian kalau membahas apa? LGBT. Kira-kira apa yang memang bisa kalian lakukan terhadap ancaman terhadap bidang sosial budaya dan dikerucutkan lagi mengenai LGBT. Apa kira-kira yang memang bisa kalian lakukan? Ada? Mensosialisasikan bahwa LGBT itu berbahaya. Oh, berarti bikin suatu campaign. Terus kira-kira aksi tersebut ada dampaknya nggak? Ya mungkin bisa berkurangnya LGBT. Apa dampak? Berarti dampaknya berkurangnya seperti itu. Oke, yang lain bisa seperti itu ya? Apa? Kalau pertahanan keamanan nggak bahas lagi? Bom bunuh diri ya? Yang baru kemarin. Oke. Kalau kalian apa? Liberalisme. Oh, itu mau dibahas sama kalian. Kira-kira apa yang liberalismenya bagian yang mananya ada? Dari dalam beda lagi. Ya, sok silakan dicari dulu. Oke, sudah dapat belum kontennya?
Sudah. Kira-kira apa yang bakal kamu bahas yang dapat ancaman apa kira-kira? Ini nilai impor lebih besar daripada ekspor. Nilai impor lebih besar. Nah, apa yang kamu dapat tentang kontennya? Itu gimana? Ancamannya strategi buat mencegah ini ancaman ini. Relevan nggak kira-kira sama perkembangan zaman yang sedemikian rupa dengan adanya ancaman tersebut? Relevan. Relevan. Harusnya seperti apa? Harusnya sih lebih besar nilai ekspor daripada impor. Jadi kita kayak cinta gitu produk lokal, kita harus banyak kayak memakai produk lokal daripada produk luar gitu. Baik. Relevan dengan apa? Konten itu relevan juga dengan kehidupan yang sekarang. Relevan. Terus apa yang bisa kalian lakukan kira-kira? Salah satu mungkin yang bakal rakyat lakukan juga paling basic ya demo melakukan demo ya, minta ini kalau emang rakyat juga gitu. Dampaknya apa? Dampak dari apa yang kamu lakukan itu? Kalau dampak mungkin bakal, ini menurut saya Pak, mungkin aja bakal ada pertumbuhan. Oh, keras juga ya. Tapi oke. Tapi tolong digali lagi ya. Digali lagi, diperdalam lagi apa yang kamu dapat nanti saya. Ada yang ditanyakan nggak? Nggak. Ada nggak? Ya, udah paham semua? Belum? Oke, siap. Gimana, Vin? Mau duduk aja lah. Apa yang mau ditanyakan? Kan kita tuh tentang ini ya, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Nah, Pak, ada gak sih produk hasil bumi Indonesia yang punya nilai bagus tapi malah diekspor namun dengan nilai yang lebih rendah gitu? Oke, nanti kalian cari lagi. Tapi saya pernah lihat itu yang namanya minyak nilam atau minyak atsiri. Minyak atsiri adalah ekstrak dari berbagai tumbuh-tumbuhan. Minyak atsiri itu jadi banyak. Nah, diantaranya itu ada yang namanya minyak nilam. Minyak nilam itu adalah penguat untuk parfum. Pokoknya merek-merek terkenal di Paris, Prancis itu pada pakai minyak nilam yang dari Indonesia. Karena notabene minyak nilam Indonesia kualitasnya bagus dan juga harganya murah dan bisa mencukupi kebutuhan minyak nilam di seluruh dunia. Berapa persen gitu? Pokoknya sekitar 80% yang nyukupinnya itu dari Indonesia. Nah, malah diekspor dengan nilai yang sampai Indonesia. Berapa harga parfumnya kalau udah jadi? 1 jutaan ya, jadi Hah? 50-an. Berapa? Paling murah berapa sih? Paling sekitar 1 juta lah, taruhlah 1 juta. Dengan berapa mili? Berapa? Gak sampai 200. 50 lah ya, sekitar 50 miliar, ya kan? 1 juta. Tapi yang dijual minyak nilamnya itu per kilo atau per liter. Harganya paling ya sekitar 1 juta 2 juta per liter. Dipakai untuk 50 mili itu ya paling berapa mili? Karena dia sebagai penguat. Ngerti nggak? Banyak lagi kapur dan lain sebagainya itu banyak. Sok silakan dicari di antaranya itulah. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang lagi yang lain? Ya Pak. Ya, oke. Ini Pak, masalah RUKHP ini Pak. Kenapa sih orang-orang pemerintah teh pengen ngubah RUKHP sementara undang-undang yang dulu kan itu hasil kerja keras pahlawan kita ya Pak ya? Oke, kita mesti ralat dulu nih. Ya, ada yang harus diperbaiki. KUHP itu adalah hasil dari pemerintahan Hindia Belanda yang masih dipakai sampai sekarang sama kita. Di sektor lah bau. Udah pengangguran ya? Gigi Sudah didiskusikan di kalian untuk dari kan ada jawaban dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Nanti dikumpulkan data-datanya untuk kalian bikin sebuah project ya. Projectnya itu berupa video atau berupa poster juga boleh. Yang penting nanti bisa di upload di TikTok atau Reels ya. Ini nanti kalian rencanakan dulu untuk videonya nanti diupload di mana, bentuknya seperti apa, saya pengen tahu nanti saya juga. Terus nanti kita tampilkan juga untuk
proyeknya itu di dalam kelas atau nanti saya tayangkan ya, seperti itu. Nanti kirim ke saya ya. Oke. Mengajak rakyat untuk bersuara gimana sih tentang RUU KUHP ini? Oke. Pro atau kontra gitu? Oh baik. Lewat apa nanti di uploadnya? Paling lewat TikTok. Oke, sip, mantap. Nah sini tentang bidang apa? Tentang keamanan. Nah, mau bahas apa kira-kira? Ngebahas. Sorry maaf. Mau bikin apa tentang aksinya ya? Campaign terhadap radikalisme. Terus? Hakimi agama. Oke, terus apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak? Yang banyak ya nanti poin-poinnya ya, ditambah lagi ya, ditambah lagi didiskusikan lagi. Kalian mau bikin TikTok kontennya berupa apa isinya? Video isinya? Isinya tentang apa? Liberalisme. Ngebahasnya? Bahasanya tentang pinjol. Tentang pinjol. Liberalisme. Oh itu juga termasuk sih, karena di situ kan ada riba, ada bunga yang besar. Itu sistem liberalisme. Cuman itu lebih cocok di bidang ekonomi. Ya, coba cari lagi yang kira-kira ideologi liberalis. Apakah seperti sistem hukum juga itu juga bisa? Sistem hukum kan di sekarang ini membahasnya tentang ideologi kan. Ideologi kan nanti bisa merambah ke bawah. Nah, ke bawah itu nanti bisa berakar menjadi sebuah sistem hukum, sistem pemerintahan yang dimana di dalamnya itu berdasarkan atau apa ya? Ada gaya-gaya liberalis di dalamnya, akhirnya Pancasilanya hilang seperti itu. Ya. Nanti itu posternya dimasukin kayak barang-barang yang ininya. Jadi buat ajakan gitu ya, persuasi buat orang-orang. Mungkin lebih menarik ya. Ya, enak kan bahasa internasionalnya Inggris ya. Berarti lo kan belajar bahasa Inggris apa? Ya, ini tertarik saya. Kumaha? Pacaran aja di penjara. Kau pacaran mana yang ngaganggu tetangga di penjara baru tahun di 20 tahun masa? Ada tulisannya. Ya. Ini siapa itu? Aku tadi udah pakai Kan Kasih tahu gitu kayak gitu-gitu. saya sebagai hajah anjar gitu. Nah, untuk kalian yang lagi bikin konsep, jangan lupa untuk bahannya itu kalian harus perjelas. Seakan-akan kalian itu punya hipotesis kan tadi ya. Jadi dari hipotesis tersebut jadi gini. Tadi kan kalian ada ancaman dari bidangnya dari saya bagi, ya kan? Kalian menganggap bahwa ada yang tadi tentang apa tadi? Nilai impor yang lebih rendah. Nah itu dicari datanya dulu, ya. Dicari datanya dulu sambil kalian bikin konsepnya. Yang tadi yang satu lagi RUU KUHP. Nah bener gak sih si RUU KUHP ini malah memang tidak berpihak pada rakyat? Ya itu dicari dulu data-datanya. Ya, gimana data-datanya udah lengkap, sudah sesuai, sudah aman, sudah dapat? Lumayan ya, jadi nanti bisa dikumpulkan, dihimpun, nanti dipresentasikan ya. Siapa yang sekarang mau mulai langsung presentasi? Wazir mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bahaya dari LGBT gender. Akronim LGBT mengacu pada orientasi seksual tertentu. LGBT tentu sangat berbahaya jika berkembang di Indonesia. LGBT bisa merusak karakter bangsa, bisa merusak akhlak dan sikap warga Indonesia. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ayo. Oke, silakan ini. Pak. Kenalkan nama saya Yudi Darussalam. Nah, pertanyaannya itu, apa yang mendorong para pelaku LGBT ini melakukan LGBT? Gitu. Maaf, izin Oh iya, bertanya ya. silakan. Pertanyaannya tadi kan nama saya Vina dari kelompok 3. Tadi kan tentang LGBT ya. Apa sih yang menyebabkan adanya gerakan LGBT ini meluas di negara kita? Izin menjawab, karena pengaruh media sosial. Bisa juga karena pengaruh media sosial yang sering dilihat oleh para warga Indonesia gitu di media-media sosial. Strategi yang dapat kita lakukan sebagai siswa itu menaati peraturan yang sudah ada dan juga
mengikuti ideologi Pancasila dan belajar dengan giat. Oke, mungkin saya mau Ciri-ciri ideologi liberalisme antara lain itu alat untuk mencapai tujuan individu, hak individu diakui oleh negara termasuk hak untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Terus rakyat dan untuk rakyat, tetapi pada ideologi ini individu yang secara ekonomi berada di atas akan lebih menguasai yang lain. Sudah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu lagi atau cukup? Cukup dulu. Nggak ada? Oke, kalau gitu kita karena ini sudah selesai presentasi sudah semua ya. sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau gitu silakan kalian bikin kesimpulan dari apa yang tadi kan teman-teman kalian nanya kan, teman-teman kalian nanya ada masukan-masukan, silakan dibikin kesimpulan. Kesimpulannya nanti untuk bahan-bahan kalian untuk membuat proyek nanti bisa ditambah-tambah ya. So, silakan disusun dulu kesimpulan, saya kasih waktu 2 menit. Ya, nanti disampaikan. Baik, silakan dari apa yang tadi sudah disampaikan teman-temannya, masukan-masukan, terus pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban, silakan. Kan tadi udah bisa kasih waktu untuk disimpulkan. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu? Saya Pak Sok, silakan kelompok dari kelompok politik akeh ya. Menurut saya dari semua yang kita dapat tadi, saya disimpulkan bahwa ternyata ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia ini ternyata rata-rata terjadi karena ulah warga Indonesia sendiri, Pak. Oke. Juga ternyata ancaman-ancaman ini saling berhubungan satu sama lain. Seperti misalkan perubahan keumum HP. Nah, pada akhirnya menimbulkan ancaman-ancaman di bidang pertahanan. Ujung-ujungnya kemarin seperti yang kemarin pengumuman itu langsung masuk pertahanan, Pak. Terus juga yang masuknya LGBT ini, Pak. Nah, ini bisa masuk ke ideologi yang dimana ideologi liberalisme atau kebebasan. Soalnya kan mereka ini pengen haknya sendiri gitu ya, Pak. LGBT sementara di Indonesia ini dilarang. Persoalan-persoalan seperti tadi RKUHP, terus juga tentang minyak nila, terus juga tentang penghukuman, ideologi, liberalisme dan juga LGBT. Ini sebenarnya permasalahan dari kita, yang dimana ini bentengnya yang kita sendiri yang harus membenahi kita sendiri. Kita nggak bisa melemparkan tanggung jawab ini terhadap pemerintah. Kenapa? Karena yang punya negara, yang punya kedaulatan kita, rakyat. Betul? Kalau memang ada sebuah ancaman yang harus dilawan, harus diantisipasi. Seperti itu. Jadi ya, biar kita nyiapin dulu ilmunya, kita belajar dulu mempersiapkan semua kebutuhan-kebutuhan kita yang ada di pikiran kita, buat nanti kita baru bisa membangun negara kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Paham sih? Oke. Baik, jadi di sini kita akan membuat video cintai produk lokal. Yang pertama yaitu nilai impor lebih besar dari ekspor. Banyak bahan-bahan yang di Indonesia yang sangat bagus dan Nanti video yang mana besok aja. ya, ayo. LGBT sangat berbahaya jika berkembang di mahasiswa komunis mendampingi ideologi demokrasi Indonesia itu ya parlemen itu memegang kekuasaan politik yang sangat besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Aditya dari kelompok ancaman di bidang politik. Saya di sini akan mempresentasikan atau memberikan hasil kerja kelompok kami mengenai
mengapa sih para pemerintah itu ingin mengubah RUU KUHP. Nah, kami sudah mengumpulkan beberapa data dan inilah hasil dari kami. Yang pertama, karena RUU KUHP yang ada ini dari hasil pemerintahan Belanda. Jadi yang RUU KUHP sebelum diubah ini hasilnya Belanda. Jadi orang-orang kita ingin membuat produk sendiri yang pada akhirnya malah membungkam rakyat dengan pasal-pasal yang ada. Padahal negara kita ini negara demokrasi yang di mana rakyat berkuasa. Yang pada akhirnya rakyat negara ini diancam oleh politik, oleh DPR, yang padahal partai politik dipilih oleh rakyat pemerintahan. Pemerintahan juga dipilih oleh rakyat seperti presiden, DPR, MPR, dan lain-lain. Namun sekarang malah kita terkekang oleh aturan RUU KUHP yang bisa dibilang aturannya sedikit ngaco, seperti tidak boleh pulang malam, tidak boleh berisik, atau tidak boleh berisik sesama tetangga, atau tidak boleh berisik dalam pembangunan. Oke. Mungkin kalian bagi yang nonton ini mempunyai saran yang lain. Segini saja dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ada apa nih? Bro, lo pernah kepikiran gak sih kenapa UMKM di Indonesia berjalan? Kamu nanya? Sini aku kasih tahu ya. Kamu tadi nanya kenapa saat ini UMKM berjalan ya di Indonesia mungkin ya. Mungkin salah satu alasannya tuh agar kita terhindar dari resesi. Kan negara kita tuh ada sumber yang mengatakan bahwa negara kita tuh akan ada krisis ekonomi mungkin lebih disebut resesi ya. Mungkin itu salah satu pemerintah memberitahukan kepada kami agar cara terhindar dari resesi itu tuh dengan berjualan UMKM itu. Mungkin itu salah satu alasan UMKM berjalan saat ini. Terus manfaat UMKM buat apa? Manfaatnya sih yang pertama itu manfaatnya itu bisa terhindar dari resesi itu. Terus banyak juga manfaat kita ber-UMKM, seperti kita memiliki masa depan yang luas, seperti kita bisa berbisnis sejak dini, kita punya berpengalaman untuk usaha gitu. Mungkin yang salah satu alasannya sih itu untuk terhindar resesi. Tapi aku jadi pengen berwirausaha. Menurut kamu yang cocok dengan aku apa ya? Apa ya? Nah, menurut aku ya, kita kan sebagai pelajar mungkin tidak mempunyai dana yang lebih besar lagi ya. Mungkin dengan kita ber-UMKM sejak dini, kita bisa berjualan seblak yang digemari oleh masyarakat Indonesia sekarang ini, seperti minuman lah yang bisa dibeli oleh pelajar gitu, harganya bisa sesuai dengan pelajar gitu. Mungkin itu sih menurut gua salah satu contoh kita berjualan tuh apa aja. Ya, kalau gitu makasih ya infonya. Sama-sama, Bro. Dari beberapa kalian yang memang coba dikasih pemberitahu apa yang menjadi faktor pendukung dan juga penghambat ketika mengerjakan proyek tersebut. Sok, silakan. Faktor pendukungnya ada teknologi, kayak ada handphone, terus ada internet juga, jadi bisa nyari referensi di internet. Terus untuk faktor penghambatnya mungkin karena ada suasana yang berisik gitu Pak. Jadi kan pada bikin video agak berisik gitu. Baik, untuk itu ya penghambat dan pendukungnya ya. Baik, untuk dari dampaknya, apakah esensi dari pembuatan video tersebut sampai nggak sih? Dari ancaman-nya apa dan juga strateginya itu bisa sampai? Ada? Sok, mau yang mau menyampaikan? Esensi dari video tersebut itu nyampe pada kita-kitanya Pak. Jadi kan dari masing-masing kelompok membuat video tentang yang berbagai ancaman di Indonesia itu. Nah jadi itu juga jadi pencapaian kita tentang jadi mengetahui berbagai ancaman, strategi yang harus kita lakukan dan juga lainnya. Baik, luar biasa sekali. Siapa yang mau ngasih pengalaman? Saya. Ya. Izin berdiri. Ya. Pengalamannya mungkin kita bisa tadi mengetahui ancaman-ancamannya, kita bisa berargumen, terus tahu apa sih strategi untuk mencegah ancaman itu tersendiri gitu Pak. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Oke, sampailah kita di kegiatan terakhir, namun sebelum
sebelum kita tutup, saya pengen tahu dulu ada refleksi terkait dengan keseluruhan pembelajaran yang sudah kita lakukan dari tadi mencari data, terus juga kita tahu ada ancaman apa dan sebagainya, terus sampai kalian bikin project, pasti sudah ada kesimpulan atau refleksi dulu deh, refleksi dulu baru kesimpulan dan juga pengalaman kalian selama semua pembelajaran, bukan cuma project atau bukan cuma belajar doang. Atau silakan siapa yang mau ngasih refleksi dulu? Sok, persilakan. Jadi refleksi dari apa yang kita pelajari dari pembelajaran tadi, kita harus lebih peduli dan aware terhadap ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. Itu aja. Oke, terima kasih. Close dulu dong. Kesimpulannya siapa yang mau ngasih kesimpulan? Baik, silakan. Jadi kesimpulannya, dari banyaknya ancaman yang ada di Indonesia, semoga kita sebagai pelajar bisa mencegah dengan cara yang kita bisa. Walaupun hanya ada sedikit perubahan, semoga berdampak besar untuk masa depan, sehingga semakin berkurangnya berbagai ancaman yang ada di Indonesia. Dan negara Indonesia bisa menjadi negara yang aman, nyaman, dan berkuat kedaulatan dengan memegang teguh ideologi rakyat Pancasila sebagai landasan bangsa negara Indonesia. Bahasanya kalian ini semuanya ini tersusun rapi. Siapa lagi sekarang yang mau ngasih pengalaman? Perwakilan aja. Baik, silakan. Dari semua kegiatan yang kita lakukan ini, pengalaman yang saya dapatkan adalah mungkin rasa senang gitu ya. Ada rasa senang sendiri, terus ada juga kepuasan tersendiri karena kita tahu kan, wah politik ini pusing gini. Tapi saat kita bisa menyimpulkan semua itu, wah ada kepuasan tersendiri gitu yang kita dapat. Oke, itu aja mungkin ya Pak. Jadi luar biasa. Menyampaikan bahwa pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa ketika pembelajaran ini sudah dilewati, maksudnya pembelajaran yang tadi sudah kita lalui, ini akan lebih mudah lagi untuk kita membahas memperkukuh soal persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu akan lebih mudah lagi. Karena kenapa? Karena kita sudah aware dengan permasalahannya, kita sudah aware dengan segala bentuk ancaman-ancaman yang bisa terjadi dan kita sudah punya strateginya, gitu. Ini akan lebih mudah, ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di kemudian hari. Semuanya pada sehat semua, ya. Pada sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebelum berdoa. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati kalian. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk saya, dan saya bisa ikhlas untuk menyampaikan dan juga kalian bisa ikhlas untuk menerima. Ya, mungkin itu aja. Silakan. Motivasinya juga menjadi lebih terbuka untuk belajar, yang dimana nggak usah disuruh lagi, tapi kalian udah langsung mencari, udah merasa tertarik dengan sesuatu, itu sangat baik dan itu harus diteruskan. Ya, jadi minimal saya pengen kalian intinya belajar. Apapun yang ada di hadapan kalian itu harus diniatkan, itu adalah belajar, ya. Karena dengan belajar kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk ngadepin saya akan ya. Ketika sekarang kalian belajar untuk menghadapi masa depan kalian, nanti harus bekerja dan sebagainya, ya udah nggak pusing lagi, kalian udah siap. Detik selanjutnya kalian terus belajar, udah mempersiapkan. Oh, ketika dihadapkan dengan permasalahan, udah siap kita ngadepinnya. Sepakat? Seperti itu. Jadi jangan sampai kendor ya belajarnya. Ya, akan dipimpin doa oleh Thomas ya, Thomas oleh Adit. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa menggambarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum